Oke, teman-teman, sahabat petani, sahabat manapun yang mempergunakan mesin seperti ini ya, mesin penggerak. Ini mereknya General 5,5 PK. Biasanya ini kalau ini dipakai nyedot air, tapi ada juga mesin penggerak seperti ini dipakai untuk cuci motor, terus semprot tanaman atau perkebunan ya. Nah, kesempatan yang baik ini saya akan membuat video gimana merakit mesin seperti ini, tapi ini video ini saya buat khusus untuk yang baru belajar. Buat teman-teman yang udah profesional, mohon nanti dibantu kekurangannya karena saya masih belajar. Oke, ini adalah mesin yang sudah dibongkar dan sudah dibersihkan. Kenapa mesin ini saya bongkar? Kemarin saya dapat beli mesin yang diam sudah cukup lama, sekitar 3 tahun. Nah, sampai di rumah saya isi bensin, coba dihidupin, ternyata hidupnya normal. Nah, yang jadi masalah adalah lamsam naik turun, dia loncat-loncat, artinya tidak stabil. Kedua, ada bunyi agak kasar, ada mobil lewat agak kasar, kayak mengganggu gitu. Terus setelah saya bongkar, ketemu penyakitnya di ini mungkin bisa dilihat. Ini adalah lahar keras, nomornya 6205. Nah, ini ada korosi di dalamnya yang membuat ketika ada tekanan di stang piston ini, stang seher ini, dia akan keras sekali, mendengung kayak kardan mobil rusak. Nah, untuk lamsam, setelah saya bongkar karbunya, semua masih normal, cuma kotor aja, tapi lamsamnya tetap tidak mau stabil. Nah, sekarang saya akan perlihatkan kepada teman-teman apa sih kalau karbu sudah bersih tapi lamsamnya nggak mau stabil, dia loncat, kadang tinggi kadang kecil, kadang besar kadang kecil. Itu kalau karbu sudah bersih, busi udah bagus, pengapian bagus, masih seperti itu, penyakitnya ada di sini. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini namanya Governor yang ini. Nah, yang ini namanya, ini saya tunjuk pakai obeng, maaf ini saya buat video di malam hari. Ini namanya Governor. Nah, ketika gas dia besar, dia akan membuka seperti ini. Nah, membuka seperti ini akan terdorong keluar dan mendorong ini, tuasnya ini akan didorong sama ini. Nah, ini penyakitnya, ini macet. Nah, ini macet. Nah, kenapa macet dan kenapa juga laharnya ini jadi rusak? Perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman punya mesin seperti ini, jangan sampai telat ganti oli. Kalau pakai semua perkebunan, pertanian, semprot tanaman dan cuci motor, itu seharusnya biasakan 6 bulan sekali itu ganti oli. Olinya bebas, yang penting tidak palsu. Nah, ini mungkin olinya jarang diganti sehingga kadar sintetis dari oli tersebut sudah hilang, makanya oli itu tercair dan dipakai terus-menerus, akhirnya panas. Nah, ketika panas, ini lahar ini akan juga panas. Nah, sehingga ketika berputar, ini kan ada pelor-pelornya ini akan membuat susut yang namanya jalan dari ring
kelahar ini. Nah ini juga karena panas berlebihan karena oli sudah sintetisnya udah gak bagus dan terus dipakai, ini terbuat dari plastik. Ini dia akan menciut, mengecil, sehingga lubangnya yang ini nih akan mengecil, membuat seret di waktu dipasang di gubernur ini. Mudah-mudahan tidak salah ya, gubernur bukan gubernur loh. Nah ini seret. Kalau teman-teman menemui penyakit seperti ini, ada masalah seperti ini, sebaiknya diganti. Tapi kalau toko jauh, kalau seperti saya seperti di Bangli ini ya, kalau nggak di Singaraja ya ke Denpasar. Gianyar ada sih, tapi kadang-kadang mungkin nggak ada. Kita lemer aja pakai anak bor atau apakah obeng, diisi amplas, kita lemer seperti ini sehingga nanti lubangnya akan menjadi lebih besar dan tidak seret lagi. Demikian. Nah dalam hal pemasangan mesin atau pembongkaran mesin ya, yang perlu alat-alat teman-teman persiapkan ya, satu ini kunci T10 ya, kemudian ini kunci T12, kunci 10 ring sama 12 ring. Nah ini kunci shock atau kunci 21 ya, kalau ini biasanya buat kunci roda mobil ini, tapi ukurannya pas untuk buat busi sama ini mur daripada magnet. Nah, pas kebetulan saya pakai. Kemudian obeng plus ya, satu obeng min. Ini ada kunci T8, kunci T14 sama 12 ring, 10 ring pas sama 14 15. Satu lagi tang lancip ya, sama tang biasa. Kalau untuk pembongkaran ya teman-teman harus punya seperti ini, trek jangkar ya, untuk mentrek magnet gitu. Kalau membuka magnet tanpa trek seperti ini susah ya. Bisa sih pakai linggis, pakai cukit atau obeng gede ini, tapi akan merusak ininya. Lebih baik pinjam atau beli seperti ini. Oke, udah ya. Yang terakhir yang harus teman-teman siapkan adalah, kalau teman-teman ngopi ya, kopi biar strong, sama rokok. Kebetulan ini ada dua, kalau di Bali apa ya, 2 kateh ya, dua biji. Karena apa ya, ekonomi saya lagi seret, makanya ada mobil lewat tadi, makanya jatah untuk malam 2 buah, siang 3 buah, artinya satu hari 5 kateh kangwin. Karena rezeki lagi kurang bagus, nanti kalau kaya kita beli satu apa namanya itu, satu slop, satu pak. Oke, demikian teman-teman, nanti kita ikuti pemasangannya yuk. Oke teman-teman, nah yang saya ganti ini ada kelahar 2 buah, ukurannya 6205. Ini kualitasnya cukup bagus ya, dia akan sepi sekali ketika nanti sudah disertakan dengan oli. Perlu ketahui teman-teman ya, karena laharnya ini ada tutupnya. Kalau dipasang di roda mobil atau apa kan ada yang pas 205, itu biarin tutupnya ini, biarin. Tujuannya agar gemuk atau apa ya namanya itu tidak akan keluar, jadi di dalam tetap. Tapi kalau dipasang dalam di dalam mesin, karena dia pakai oli bawah ya, ini harus dibuka, dicongkel seperti ini. Oke, seperti ini ya, kita buang aja dah. Nah balik-baliknya juga seperti ini, kita buang. Nah, kita buka lagi satu, patos.
seperti ini, sama kita congkel ya. Tujuannya supaya oli yang ada dalam bak mesin itu bisa masuk ke sini, jadi laharnya awet. Kalau ini terpasang seperti ini, nanti olinya nggak bisa masuk, laharnya akan cepat rusak. Kebalik kalau di roda mobil atau dipakai di lain tempat ya, jadi harus tertutup. Tujuannya biar gemuk ini seperti ini, gemuk bisa diam di dalam lahar, jadi nggak keluar, jadi lebih awet. Oke bro, setiap pembongkaran mesin yang kita harus beli ya, selain yang rusak, ini wajib, ini namanya pak full set. Bagi teman-teman lebih baik beli pak full set ya, jadinya lebih murah. Ini sealnya sudah dapat 2 seal untuk nutup lahar ini biar nggak keluar olinya. Terus ini ada pak halter, yang ini pak halter namanya, pak halter. Oke, yang ini pak tutup klep, yang ini pak kop. Oke, pak kop ya. Kalau ini pak manifold karbu, kalau ini manifold karbu, sama ini kalau ini pak karbunya, ini pak knalpot. Oke bro, jelas sampai di situ. Teman-teman ya, sebelum pemasangan seperti ini, lahar baru seperti ini, mesin kan habis dicuci nih, habis dicuci sama bensin, kita olesi sama oli. Tujuannya biar masuknya itu mudah, nggak licin. Kita masukin seperti ini, terus kita ketok seperti ini. Kalau lebih bagus pakai kayu kalau nggak ada ya pakai gini aja dah. Ini alat bengkel lama yang sudah nggak pernah dipakai, semua hilang. Oke, seperti itu. Nah, ini udah masuk semua teman-teman ya, sudah masuk sampai dalam. Nah, sudah masuk pas. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang kruk asnya dulu. Ini anunya masih bagus sekali, mengkilap seperti krom. Sama juga teman-teman ya, kita olesi juga oli di sini, bagian sininya, biar mudah masuknya. Seperti ini, yang rata sedikit aja, nggak usah banyak, biar masuknya itu gampang. Oke, nah seperti ini, sudah masuk sedikit, kita pukul. Tapi ini harus pakai yang seperti ini. Ini gagang palu, pakai karet bisa dah pakai. Tapi kalau ada pakai kayu teman-teman ya, biar nggak merusak ininya, nanti beratnya nggak mau masuk. Kita coba putar-putar seperti ini. Nah, licin ya. Untuk informasi teman-teman ya, mudah-mudahan kelihatan ini malam. Nah yang ini nih, kalau tipe jenis Honda nggak pakai seperti ini. Ini switch untuk oli. Tujuannya apa? Ketika teman-teman lupa ganti oli, terus olinya itu kan panas terus menguap, terus makin sedikit habis. Nah ketika oli habis, nanti dia switchnya ini kan berfungsi, dia akan istilahnya berfungsi dia. Terus ini ada kabelnya teman-teman ya, ini ada kabel, dia akan tersambung seperti ini. Oke, kelihatan ya, ke kontak. Nanti switchnya ini dia aktif karena olinya habis, ini akan aktif, mesin akan mati sendiri dan nggak bisa dihidupin kecuali ditambah oli. Itu sebenarnya canggih. Ini mesinnya mesin Cina kebetulan, tapi lebih canggih fiturnya itu daripada mesin Honda. Cuma kalau menurut saya pribadi ya, kualitasnya kurang bagus dari Honda. Seperti itu. Tapi lebih canggih, dari fitur lebih canggih. Ini kalau oli habis dia akan mati sendiri, nggak akan bisa hidup kecuali olinya diganti. Kalau di Honda atau Yamaha nggak ada, belum ada sampai saat ini, sepengetahuan saya belum ada fitur seperti ini. Canggih, mantap. Oke, selanjutnya pemasangan sehar ya, sehar di stang piston ini. Oke, nah, pastikan kancingan seharnya ini terpasang, jangan sampai lupa, nanti lepas di dalamnya berabe, hancur nanti. Nah di dalam pemasangan ring piston teman-teman ya, pemasangan ini kan ada
mungkin kelihatan nggak ya, ininya ada ujungnya, ini ujung daripada ini mungkin kelihatan ini. Oke, ini nih, oke kelihatan. Nah, ujungnya usahakan ini, kalau ini di bawah, kalau di sebelah sini, yang satunya harus dibaliknya. Nah seperti ini. Jadi tujuannya ini nanti kalau olinya lewat sini, nanti kalau di sini lolos di ujungnya ini, dia ketemunya ini, nggak ketemu ujung di sini. Begitu juga di sini, nanti kalau ujungnya ini sama nanti dia akan lolos ke sini. Makanya walaupun reseharnya bagus, nanti mesinnya akan ngasap, padahal reseharnya nggak apa-apa, kesalahan di pemasangan. Oke, paham ya sampai di situ. Nah, ada lagi teman-teman ya, mungkin kelihatan nggak ini ya. Nah, dalam pemasangan metalnya ini ada topnya di sini ya. Ini ada topnya, lawannya juga ada seperti ini. Oke, ya, seperti ini. Lawannya kita samain aja. Ini ketemu ini, satunya lawannya itu pasti udah benar. Itu untuk perhatian ya teman-teman ya, kalau buat metal ini biar kencang ya. Kita putar lagi. Oke, cukup ya. Setelah bautnya kencang, kita coba putar-putar dulu. Oke, nah itu lihat teman-teman ya, itu kerja seher seperti itu, dia akan naik terus berputar-putar ya. Nah putarannya ke sini dia. Nah perhatikan teman-teman ya, ini fungsinya apa, mudah-mudahan kelihatan ya, karena mohon maaf di malam ya. Ini nih, ini ada ini, kalau di sepeda motor ini adalah pompa oli. Nah setiap dia ngayun seperti ini ya teman-teman ya. Nah coba dari sini, nah putar ke sini, dia akan membawa oli yang ada di bawah ini naik dia terus. Teman-teman lihat ya, naik. Nah naik, dia akan terlempar ke sini, dia akan masuk ke metal sini. Jadi sehernya apa, anunya itu lubang daripada metal itu masuk oli, jadi metalnya gak akan macet. Begitu teman-teman. Kalau ini udah kencang, mau berputar dia seperti ini. Selanjutnya kita pemasangan pakengnya atau pak ya. Nah kuncinya kita cari baut lubang yang ada dua ini, terus kita cari topnya ini pasang di sini, di top satu ini bautnya udah pas. Nah ini ada topnya lagi satu, pasang. Nah perhatian teman-teman ya, kalau pemasangan pak baru seperti ini sebaiknya jangan dilem ya. Kenapa? Karena pak ini sudah ada lemnya sebenarnya, dari barunya itu udah ada lemnya. Kalau kita tambahin lem lagi, apalagi lem yang di sini tuh, nanti kalau kita kencangkan bautnya ini, dia akan lari keluar ya, karena licin, dia akan terdorong keluar seperti ini. Akhirnya tidak presisi, nanti justru niatnya kita biar nggak bocor malah jadi bocor. Oke, paham sampai di situ? Oke, selanjutnya pemasangan lahar di tutup mesinnya yang sebelah. Nah di sini kita pasang laharnya, nggak kelihatan ya. Oke, kita sama kasih oli dulu, baru dimasukin ke sini. Oke teman-teman ya, udah masuk rata dan bisa berputar. Setelah itu terpasang teman-teman ya, nah sekarang kita pemasangan ini noken as
kan as. Ini kalau di sepeda motor pakai besi teman-teman ya. Kalau di sini pakai plastik apa, itu kualitasnya bagus. Nah, itu akan mendorong ini. Di sini dia akan seperti ini berputar, mungkin ini lebih jelas. Setelah berputar seperti ini, tonjolannya ini akan mendorong ini, akan membuka klepnya yang di atas. Kalau di sepeda motor pakai rantai kentang, kalau di sini pakai seperti ini teman-teman ya. Sangat simple, seperti kalau di sepeda motor seperti Honda CG. Perlu teman-teman ketahui, kelihatan nggak sih ya? Nah, pusing nah. Oke, ini teman-teman ya, ini nih di kuku saya yang hitam ini. Nah, ini ada top. Ini harusnya harus lurus sama ini teman-teman ya. Nggak boleh tidak. Nah, sama ini susah ya, ada lampu soalnya dadakan. Nah, di sini dia harus ketemunya seperti itu. Kalau nggak itu ketemu sama benar ini persis pas pemasangannya. Ini namanya top, TOP, top atau TMA, titik mati atas. Ini kalau udah dipasang, ini sebenarnya titik top dan ini titik top. Nanti kalau ketemu udah dipasang, namanya TMA, titik mati atas. Berarti seharnya ini, nah jatuh dia, seharnya ini akan berada di posisi atas seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, lihat ya, mungkin bisa dilihat nggak ya. Udah kelihatan ya, ini ketemu ini. Nah, ini harus ketemu persis sejajar dengan topnya ini. Kalau lewat sedikit nggak mau hidup. Oke teman-teman, ini sudah terpasang. Mohon maaf videonya tidak tayang waktu masang karena nggak ada yang megangin HP-nya ya. Nanti kalau udah bisa beli tripod, kita bikin video yang lebih bagus.